Satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa memberkati kami mulai dari tidur kami sampai bangun pagi hari ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui napas kehidupan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga firman Tuhan kami boleh mengerti dan firman Tuhan boleh kami hidupi. Berkati hamba-Mu di saat akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murah hati memiliki arti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya sekedar kata-kata kasihan saja, tetapi benar-benar turut bahkan ambil bagian terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati, siapakah yang dikatakan Yesus sebagai sesama atau yang murah hati? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Mengapa dikatakan orang Samaria yang murah hati? Karena dialah yang turut merasakan dan menolong orang yang dirampok tersebut. Murah hati juga berhubungan dengan kasih dan pengampunan. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Ikut bermurah hati ketika kita mau membantu di dalam kasih terhadap orang-orang yang menderita dan butuh bantuan. Demikian juga kita bermurah hati ketika kita mau memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Kita berbahagia jika mengasihi dan mengampuni. Namun memang sangat sulit kita menemukan orang yang benar-benar mengasihi, apalagi yang mau mengampuni orang lain. Mengasihi karena ada maunya. Kebencian bahkan rencana jahat untuk membalas dendam kepada orang yang bersalah, itulah yang selalu dipikirkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengatakan dalam perumpamaan tentang mengampuni kesalahan orang lain. Dalam Matius 18 ayat 25 sampai 35. Bahwa pengampunan berkaitan dengan mengampuni. Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni kita sementara kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain? Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih Allah sementara kita sendiri pun tidak mau mengasihi orang lain? Kalau Allah begitu mengasihi kita, mengapa kita tidak mau mengasihi sesama kita? Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Yesus yang menebus dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita juga adalah orang-orang yang patut dikasihi. Semua orang memiliki kekurangan, kesedihan, dan penderitaan. Itu sebabnya betapa pentingnya kasih dan kemurahan itu bagi kita. Kita semua adalah saluran kasih dan kemurahan Allah. Itu sebabnya kita harus mengasihi dan bermurah hati. Hendaklah saling mengasihi dan bermurah hati. Sebab terlebih dahulu kita menerima kasih,
dan kemurahan dari Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengasihi dan mengampuni saudara kami melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan. Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati melalui mampu mengampuni, mengasihi, dan mampu menolong orang lain. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, orang tua, para lansia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ketika mereka akan memulai aktivitasnya. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan akan berkati. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka derita, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjawab doa mereka, kerinduan mereka Bapa. Tuhan akan memberikan kesembuhan secara prima melalui obat, tim medis, dan melalui orang-orang yang merawat mereka, sehingga kesembuhan itu menjadi milik mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat yang bergumul di tengah-tengah keluarga, baik itu karena anak, suami, ataupun istri. Biarlah Tuhan memenangkan mereka di dalam pergumulannya melalui persekutuannya dengan Tuhan, melalui ketergantungannya kepada Tuhan, sehingga walaupun mereka dalam pergumulan, mereka mampu melalui dan mereka mampu memenangkan itu, dan keluarga semakin diberkati oleh Tuhan dan saling mengasihi. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sampai hari ini mereka bergumul, mereka rindu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan anak. Kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kerinduan jemaat-Mu untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan jodoh. Biarlah Tuhan membukakan hati satu dengan yang lain, sehingga jodoh itu mereka dapatkan. Yang belum mendapatkan pekerjaan juga, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menunjukkan jalan melalui orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasih dan semuanya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan pertolongan ketika mereka akan memulai pekerjaannya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahannya. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Berkati juga HKBP di seluruh dunia ini dan para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami Tuhan. Biarlah kami melayani sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga semakin banyak orang yang bertumbuh imannya dalam Tuhan dan mampu menjadi berkat dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.